Kasus Ferdy Sambo makin seru dan makin terkuak sedikit-sedikit. Gue mau bahas di Masuk Pak Eko. Kemarin sudah ditetapkan Ferdy Sambo, Irjen Polisi, sebagai tersangka kasus terbunuhnya Joshua yang juga anggota polisi. Ini makin membuat titik terang, mungkin karena Pak Jokowi sudah berkali-kali ngomong kasus ini harus diusut dengan tuntas, transparan, dan terbuka agar publik juga tidak terus-menerus berspekulasi dan menimbulkan tanda tanya besar. Kalau kita amatin ya, dari awal kasus ini emang udah mengganggu logika publik. Skenario awal yang ditawarkan kepada publik itu banyak hal yang bolong-bolong. Mungkin orang yang menskenariokan kasus ini awalnya nggak tahu bahwa publik itu atau masyarakat Indonesia udah sering dijejelin tontonan kayak CSI atau tontonan-tontonan detektif lain yang menunjukkan cara kerja bagaimana membongkar sebuah kasus. Konsumsi publik terhadap tontonan-tontonan kayak gitu tuh sering banget kita dapetin. Makanya ketika ada kasus yang dianggap tidak logik atau tidak sejalan dengan pikiran-pikiran yang logik, akhirnya menimbulkan respon. Pertama, pengetahuan publik itu tidak seperti zaman bahla dulu yang apa saja dimakan seperti yang disampaikan secara resmi. Orang sekarang bisa menolak. Yang kedua, ada media sosial sehingga setiap orang bisa menyuarakan pendapatnya, bisa menyuarakan pikiran-pikirannya, dan kemudian pikiran-pikiran ini terus-menerus mendorong sehingga kasus ini yang irasional tadinya harus didorong dan dibongkar agar kepuasan publik, kepuasan rasional publik bisa terpenuhi. Itu sebetulnya intinya. Dorongan publik itu bukan cuma pingin keadilan ditegakkan, tetapi ada kepuasan. Kita pasti akan merasa sangat tertekan apabila ada informasi yang kok rasa-rasanya janggal ya, kok rasa-rasanya aneh ya, kok rasa-rasanya di luar akal sehat ya. Ini sebetulnya pelajaran buat semua penegak hukum. Jangan menginformasikan segala sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan akal sehat. Skenario yang dibuat dan itu melenceng dari akal sehat, pasti akan ada gelombang reaksi dari publik. Ketika kemudian pada akhirnya institusi kepolisian mau melakukan pendalaman secara serius kasus ini dan memeriksa semua orang yang terlibat, baik terlibat dalam kasusnya sendiri yang mengakibatkan kematian Brigadir Joshua maupun terlibat dalam menutup-nutupi kasusnya, ada yang menghilangkan barang bukti, ada yang tidak melanjutkan penyidikan sebagaimana mestinya dan lain-lain. 25 orang anggota polisi diperiksa, 15 orang dimutasi. Maknanya sebetulnya adalah institusi kepolisian ingin menyatakan kepada kita, kepada masyarakat bahwa mereka ingin juga menyelesaikan kasus ini sebagaimana adanya. Mereka ingin juga mencari jalan keluar agar rasa keadilan masyarakat dan logika masyarakat itu bisa dipenuhi. Kalau kasusnya logik, penelaan kasusnya logik, sebagian masyarakat pasti akan meyakini, oh memang begitulah kejadiannya. Tetapi kalau ada sesuatu saja yang tidak logik, yang susah ditangkap oleh masyarakat alur berpikirnya, ada reaksi balik. Ini bukan cuma dialami oleh kepolisian, semua institusi publik akan mengalami suasana seperti ini. Ada kecerdasan masyarakat yang mampu menilai sebuah kasus, yang mampu menilai sebuah masalah ini logik atau tidak. Itu
yang mestinya dipegang oleh semua institusi publik yang ada di Indonesia. Ini berkah demokrasi. Semua orang bisa teriak, semua orang bisa mengekspresikan pikirannya, semua orang bisa menyatakan pendapatnya di ruang-ruang media sosial. Beda dengan zaman dulu ketika informasi hanya dikuasai oleh segelintir elit, oleh media-media mainstream, sehingga informasi kita hanya kita dapatkan lewat media-media mainstream yang mungkin saja bisa direkayasa, yang mungkin saja para awak medianya bisa dalam tanda kutip di-86-in sama para perekayasa kasus. Sekarang, kalaupun misalnya media-media mainstream dikondisikan, tetapi jutaan orang nggak bisa dikondisikan sedemikian rupa. Mereka punya pikiran sendiri, mereka punya aspirasi sendiri, punya anggapan sendiri, dan mereka semua ini bareng-bareng menyuarakan pikirannya. Itu yang terjadi. Tetapi yang harus kita pahami, polisi sebagai institusi memang bukan institusi yang ada di sebuah ruang tertutup atau ruang yang hampa udara. Polisi pasti berinteraksi dengan banyak kasus, banyak kepentingan, banyak ada kepentingan politik dan lain-lain. Sehingga kemudian lewat kasus ini banyak kepentingan yang disuarakan. Salah satunya yang paling lucu adalah soal KM50. Ingat kan? Kasus KM50 yang menyebabkan 6 anggota Laskar FPI meninggal. Dan kasusnya sudah diputuskan di pengadilan. Sudah clear bahwa yang meninggal itu adalah mereka yang mau melawan polisi dengan terang-terangan. Kasus KM50 ini sekarang diangkat-angkat lagi seolah-olah perihal dengan kasusnya Ferdy Sambo ini ada hubungannya. Ini sama sekali lucu. Sekali lagi, logika publik atau logika masyarakat nggak bisa dirancuin dengan dua kasus yang berbeda ini. Orang jadi lucu melihat ada satu gerombolan orang melihat kesempatan terbuka kasus Ferdy Sambo ini untuk menitipkan kepentingan kasus KM50. Dan kemudian mereka teriak-teriak bahwa ketika misalnya kasus ini ada rekayasa atau ada pembunuhan yang ditutup-tutupi, mungkin saja kasus KM50 seperti itu. Bro, ini beda jauh bro. Ini antara kacang sama seledri, gak ada hubungannya. Lo kan gak pernah makan kacang sambil gadoin seledri. Gak ada hubungannya sama sekali. Tapi kepentingan-kepentingan ini terus dilontar-lontarkan agar apa? Agar institusi kepolisian kehilangan kepercayaan publik. Oke, ada banyak kasus di kepolisian yang barangkali kasus-kasus besar itu misalnya tidak sesuai dengan logika publik. Tapi harus kita ingat, ujung-ujungnya karena desakan publik, mau tidak mau kasus ini pelan-pelan dibuka, dan pada akhirnya kita menemukan berbagai macam kecocokan sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan akal sehat kita semua. Dan ketika itu sudah sesuai dengan akal sehat kita semua, kita akhirnya bisa memaklumi, oh iya, gambaran kasusnya tuh kayak gitu. Dan akhirnya orang-orang yang terlibat dijadikan tersangka atau diseret ke meja hijau, keadilan ditegakkan. Sebagai sebuah institusi besar, tentu saja Kepolisian Republik Indonesia diisi oleh banyak orang. Dan banyak orang ini pasti punya banyak kepentingan. Yang penting diingat oleh kita adalah sampai saat ini institusi kepolisian memang harus dijaga tingkat kepercayaannya. Dan membuka kasus ini secara transparan sehingga memuaskan rasa ingin tahu publik, memuaskan logika publik, itu adalah salah satu cara untuk kembali meningkatkan kepercayaan kita kepada institusi ini. Jangan sampai misalnya rasa ingin tahu dan rasa penasaran publik itu diselewengkan atau ditutup-tutupi. Ini pasti akan membuat kepercayaannya terus menurun. Dan sampai saat ini, setidaknya apa yang dilakukan oleh kepolisian sudah mulai mendekati apa yang menjadi harapan publik, apa yang menjadi harapan semua orang. Soal apa motif pembunuhan itu, soal bagaimana kejadian dan lain-lainnya, tentu saja nanti jalan hukum yang akan membuktikan secara terang benderang.
Setidaknya sampai saat ini, polisi sudah menunjukkan titik cerah bagaimana menangani kasus yang cukup mengoyak-ngoyak institusi internal Polri ini. Dan kayaknya dari pengumuman Kapolri kemarin, kita mulai melihat bahwa ada keseriusan dari para pejabat Polri yang dimutasi, dari 25 orang yang diperiksa, keseriusannya mulai kelihatan. Dan pengumuman terakhir kemarin dari ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka, kepuasan publik atau rasa penasaran publik sudah mulai dijawab pelan-pelan. Satu hal menurut gua, sebagai sebuah institusi kepolisian yang sering menangkapi tersangka, yang sering menangkapi bandar narkoba, yang sering menangkapi para teroris, pasti musuhnya banyak. Dan sekarang gerombolan-gerombolan yang tidak suka pada Polri sebagai institusi, misalnya gerombolan-gerombolan teroris ini, memanfaatkan isu Ferdy Sambo untuk terus-menerus merusak citra kepolisian. Kasus KM50 salah satunya. Tentu saja ada banyak kasus lain. Apa targetnya? Targetnya mereka dendam. Mereka kepingin institusi ini rusak, atau katakanlah publik kehilangan kepercayaan pada institusi ini, dan pada akhirnya mereka bisa teriak-teriak bahwa mereka dizalimi atau mereka diperlakukan tidak adil. Padahal ya itu, mereka adalah kelompok-kelompok garis keras yang ditangani secara serius oleh Densus 88 misalnya. Atau mereka adalah orang yang melawan secara terang-terangan para penegak hukum dengan nembakin para penegak hukum itu. Ketika dibalas nembak dan kemudian akhirnya ada korban dari pihak mereka, mereka teriak-teriak sedang dizalimi. Dan kasus Ferdy Sambo ini kemudian didompleng oleh kepentingan-kepentingan ini. Satu hal yang penting bagi kita sebetulnya, di tengah kasus ini ada jutaan kasus lain yang ditangani oleh pihak kepolisian. Dan institusi ini penting mendapat kepercayaan kita karena ini cuma satu kasus kejadian yang kebetulan melibatkan para petinggi Polri, dan kemudian karena melibatkan petingginya juga melibatkan beberapa anak buahnya, dan institusi kepolisian sudah mengambil tindakan buat mereka. Kasus-kasus lain nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Apalagi kasus Roy Suryo yang nggak ada sama sekali hubungannya. Jadi jangan mengkait-kaitkan kasus ini dengan kasus-kasus yang lain. Jangan menumpang-numpangkan kasus ini dengan kasus yang lain. Kita mulai percaya bahwa polisi sudah memilih jalan yang benar untuk mengungkap kasus Ferdy Sambo ini agar bisa bersesuaian dengan logika banyak orang. Sehingga kemudian kita tidak tersiksa dengan rasa penasaran kita sendiri. Itu yang pada akhirnya membuat media sosial ramai. Kita tunggu aja perkembangan kasusnya dan bagaimana selanjutnya, motifnya apa dan lain-lain. Dan kita percaya bahwa niat baik membongkar kasus ini, niat baik untuk menjelaskan kepada publik secara terang benderang itu sudah ada dalam diri kepolisian, dan pihak polisi pasti tidak mau merusak institusinya hanya untuk menyelamatkan 1-2 orang yang mungkin saja sudah berbuat salah atau melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya menyebabkan hilang nyawa seorang polisi, Brigadir Joshua. Saya Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.